Kalian pernah mikir gak sih, kenapa Aceh punya mahkamah syariah, kanun, partai politik lokal? Yogyakarta punya kesultanan, sedangkan Papua dan Jakarta memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan provinsi lain. Sini-sini kita bahas. Perbedaan tersebut bukan berarti ada daerah yang lebih tinggi kedudukannya, melainkan karena Indonesia memberikan bentuk kewenangan berdasarkan sejarah, politik, budaya, karakteristik daerah masing-masing. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan otonomi daerah, yaitu pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Dasar pengaturannya terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan tujuan otonomi daerah adalah mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Namun, tidak semua daerah memiliki latar belakang sejarah, budaya, sosial, dan politik yang sama. Oleh karena itu, lahirlah otonomi khusus, yaitu pemberian kewenangan yang lebih luas kepada daerah tertentu sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kekhususan yang dimilikinya. Kebijakan ini bertujuan menjaga persatuan nasional sekaligus menghormati keberagaman yang menjadi kekayaan Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penerapan otonomi khusus dan kekhususan daerah dapat dilihat di beberapa wilayah. Aceh memperoleh otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan dalam penyelenggaraan syariat Islam, pembentukan kanun, serta keberadaan partai politik lokal. Papua memperoleh otonomi khusus sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat sekaligus untuk mempercepat pembangunan. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur yang berasal dari Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Sementara itu, daerah khusus Jakarta memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahannya karena kedudukannya sebagai pemerintahan pusat. Perbedaan status tersebut berpengaruh terhadap pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat tetap menangani urusan yang bersifat strategis seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal. Sementara itu, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah. Hubungan kewenangan tersebut juga melibatkan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar penyelenggaraan pemerintah berjalan secara selaras dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pelaksanaan kewenangan tersebut didukung oleh berbagai lembaga pemerintahan. Kepala daerah memantui penyelenggaraan pemerintahan, DPRD menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sedangkan Sekretariat Daerah mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan. Di Aceh terdapat beberapa lembaga khusus sebagai ciri khas otonomi khusus, yaitu Wali Nangro yang berperan menjaga adat, persatuan, dan martabat masyarakat Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU yang memberikan pertimbangan terhadap kebijakan berdasarkan syariat Islam, Mahkamah Syariah yang menyelenggarakan peradilan berdasarkan syariat Islam, serta Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh yang menyelenggarakan pemilihan umum di Aceh. Sementara itu, di Papua terdapat Majelis Rakyat Papua atau MRP yang berfungsi mewakili serta melindungi hak-hak dasar masyarakat adat Papua. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa otonomi khusus tidak hanya memberikan kewenangan yang lebih luas, tetapi juga membentuk sistem kelembagaan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Seiring perkembangan ketatanegaraan Indonesia, pengaturan pemerintahan daerah juga mengalami perubahan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, penyelenggaraan otonomi khusus harus berpedoman pada asas-asas hukum seperti kepastian hukum, keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan berpedoman pada asas-asas tersebut, setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan keadilan bagi masyarakat. Ada beberapa negara yang menetapkan desentralisasi. Yang pertama adalah Belanda. Belanda memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola pelayanan publik. Yang kedua, Inggris. Inggris menerapkan sistem devolution dengan memberikan sebagian kewenangan kepada Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Yang ketiga, Filipina. Filipina memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintahan lokal melalui Local Government Code. Meskipun mekanismenya berbeda, ketiga negara tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.